Ya, kembali lagi ke pembahasan kita hari ini tentang perangkat keras dan perangkat lunak AI. Pada sesi kedua ini kita masih mempersilahkan kepada Bapak Nur Sultan untuk melanjutkan penjelasan beliau tentang bagian yang kedua, yaitu adalah perangkat keras dengan AI. Lalu nanti dilanjutkan dengan HPC, ya, satu superkomputer untuk AI, dan ada juga PCEI. Jadi silakan Pak Sultan untuk melanjutkan bahasannya. Baik, mahasiswa Gunadarma. Nah, tadi kan kita sudah bicarakan perangkat keras yang dibutuhkan kalau ingin seperti kita ingin menjadi sistem itu menjadi AI. Ya, tadi ada, jangan lupa ada prosesornya, ada RAM, ya, kemudian ada interface-nya. Itu dari prosesornya. Nah, di sini kita akan coba bahas berikutnya adalah perangkat keras itu sudah AI, gitu ya. Jadi kita lihat ada beberapa penggunaannya adalah bagaimana sih kita itu membuat satu perangkat itu sehingga dia bisa berfungsi sebagai AI, gitu ya. Jadi katakan perangkat keras dengan AI ini salah satunya kita adalah istilah perangkat keras AI ini adalah berarti sistem tersebut sudah ada AI-nya. Jadi dia sudah bergeser sebagai AI. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini misalnya drone, atau di situ ada smart factory, ya. Jadi bagian-bagian itu dia perangkatnya sudah smart. Yang mungkin yang paling sederhana mungkin handphone kita ya, misalnya kita handphone itu smart nih ya, sudah mengenal pakai Siri, ya kita kadang-kadang punya ya, dia nanya-nanya di sini, kita tanya dia sudah, saya mau jalan ini nih pakai map, kemana arahnya ya, langsung dijawab kan. Nah tadi kan itu perangkatnya ini sudah dilengkapi dengan AI-nya. Berarti di sini di AI berarti dia salah satu kita lihat di sini adalah yang sebelah kanan itu kita lihat ya paling kanan itu ya gambarnya paling AI itu adalah istilah perangkat keras itu berarti bisa memiliki integrated secara umum merujuk pada perangkat keras yang mengintegrasi kemampuan AI secara langsung dirancang untuk kerja seperti ya kerja nih. Di situ ada industrial IO, smart healthcare, security, automotive visual ya, kemudian ada smart factory. Jadi sudah iya, saya satu tanda tadi ya, mungkin Anda yang punya smartphone itu sudah bisa nanya-nanya ya, oh saya mau nanya-nanya lokasi saya di mana, di situ sudah ada. Sebenarnya itu dia tipe AI ya. Jadi satu ya, jadi perangkat itu digunakan sudah mulai AI, sudah ada AI-nya. Nah, perangkatnya tadi kan kita ada profesor itu dengan istilah sistem on chip. Mengapa sih on chip itu? Berarti di dalam satu chip itu terdapat integrated sistem-sistem sudah gabung. Ya, jadi dengan banyak kayak ini banyak berarti sistem ini sekarang pertama kita gunakan adalah di dalamnya itu sudah ada computingnya tadi ya, sudah ada akselerasinya. Di situ juga terkena juga ada berupa namanya neural processing unit. Nambah baru lagi nih ya. Tadi kita kenal CPU, kita kenal dengan GPU, kita dengan TPU, kita dengan FPGA. Sekarang ada lagi istilah NPU ya. Neural Processing Unit. Yang kemudian ada lagi auxiliary, ada machine learning. Ya. Jadi akselerator ini untuk dirancang untuk pencapaian tadi tugas tadi ya, gambar-gambar atau efisien daya dan langsungnya. Di sini ada beberapa, saat ini ada bionic chip ya. Jadi sebenarnya salah satu aja yang mungkin pegang sehari ya, yang Anda bawa sehari atau juga laptop atau smartphone ya, itu sebenarnya sudah ada AI-nya. Ada sekarang kan awal-awalnya misalnya pakai retina mata gitu ya, pakai retina. Sini juga sama pakai sidik jari ya. Sekarang kan di Anda nih ada bang, apakah menggunakan sidik jari itu semacam AI juga. Ya. Karena kan dia akan memproses ya. Tadi kan harus mencapai proses itu sehingga dia lebih cepat dan lebih sesuai dengan pengguna. Maka sini katakan sistem on chip ini. Ya di dalam sini sudah contohnya AI termasuk dalam ini. Kemudian di sini ada lagi ya ini untuk tadi ya ada neural computer ini ya. Di dalam ini untuk server juga ya. Nah di sini kan kartu ini berbasis dengan ada FPGA atau ASIC ya. Jadi di sini kalau kita lihat gambarnya itu yang gambar kanan itu adalah yang paling kanan gambarnya ya. Nah itu kita akan GPU-nya itu sebelah kanan pojok itu ya, jadi sudah bisa digunakan. Yang bawahnya itu kita lihat ada semacam kayak flash disk ya. Nah flash disk sebenarnya saya berupa sudah sebenarnya. Nah GPU, tapi bentuknya kayak flash disk ya. Kita lihat ya kanan ya, itu sebenarnya sudah GPU dia. Jadi sebenarnya butuh prosesor. Jadi dia yang kecil itu sudah bisa memproses. Tapi hal yang tadi spesifik ya, khusus ya, tidak seperti yang besar tadi. Nah ini ya dikatakan di sini kita akan ada beberapa
perusahaan-perusahaannya yang sudah menggunakan ya, sini vendor seperti Unix ya, Xilinx, ini. Misalnya dengan Intel FPGA ya. Jadi produk-produk itu sudah mulai ke peralatan yang perangkat kerasnya, yang perangkat keras itu baru perangkat keras yang di situ sudah terdapat jadi AI-nya ya. Dan kemudian yang berikutnya ada lagi adalah perangkat keras yang sudah ini kita lihat kemudian ada apa? Ya, kamera pintar. Nah, sama tadi ya. Nama Smart AI juga sama kita kenal tadi, kamera pintar itu jadi peralatannya, nanti peralatan dalam bisnis. Jadi peralatan itu sudah dilengkapi dengan smart. Di sini kamera cerdas itu, kamera itu yang produksi itu di industri mobil otomotif ya. Kamera itu katakan, nah kita lihat di sini ya. Nah yang kalau kita lihat paling kanan biru ya, yang itu kan ada tuh ya. Nah ini sebetulnya yang kotak itu sebenarnya sistem on chip. Ya, yang kotak biru kan banyak tuh yang kotak Anda lihat ya, kotak-kotak ada RTC, ada GPU, ada DC, ada I2C, kemudian itu ada sebenarnya itu yang namanya dengan sistem on chip ya, SoC ya, sistem di dalam satu chip yang kotak tadi ya. Ini ada di kamera sudah pintar jadi ya, jadi alat itu sebagai pintar gitu ya. Nah kemudian juga di sini ada kita lihat adalah berikutnya adalah rumah pintar. Nah, rumah pintar smart home, smart city ini banyak seperti terutama ini ya mahasiswa SIM komputer ya yang saya bilang ini. Nah, itu skripsi akhirnya biasanya dia membuat suatu sistem yang berbasis smart system ini. Nah, sini dia menggunakan beberapa microcontroller yang dapat berfungsi sebagai smart AI tadi ya, walaupun hanya baru sebatas percobaan di laboratorium. Jadi mahasiswa kita yang khususnya SIM komputer ya, tugas akhirnya itu dia membuat sistem yang berbasis AI ini ya. Jadi rumah pintar, kemudian juga ruang pintar, kemudian juga ada juga agrotek yang pintar. Jadi mulai menggunakan tugas akhirnya harus berbasiskan smart ini ya. Nah kemudian juga ada nanti mobil pintar, mungkin sudah lihat sekarang ada ya. Kalau misalnya di negeri dia maju ya, sudah ada tuh ya mobil itu yang dikendalikan dengan smart ini. Jadi Anda tinggal nunjuk aja mau menuju kemana, tulis koordinatnya, ketik, langsung dia menuju Kalau sekarang kita masih manual nih, Banggi Gosen, Gojek ya, barang kita langsung dikirim ke Gojek. Nextnya mungkin angkatan nanti tahun berikutnya kita nggak mungkin lagi belajar kayaknya. Ya maksudnya belajar setir mobil. Ya, mobil-mobil nanti mungkin apalagi yang pengembangannya baru itu sudah menggunakan AI. Jadi tinggal tek, nggak jalan. Ya mungkin di kerugian di kita mungkin bingung ini kalau kita nih AI-nya. Jangan kita lihat situ ternyata di situ ada yang kawinan. Jadi stop dia. Nah, itu jadi harus yang map making-nya harus benar-benar nih. Jangan kita ketik-ketik terus nyari. Tapi ternyata ya, karena sudah dikemudian dia akan mencari sama aja sekarang ya kalau misalnya kata mudik nih sekarang lagi mudik kadang-kadang ya kita menggunakan Google Map. Cari jalan alternatif, dicari itu ya. Nah, ini yang paling alternatif ternyata juga ini. Nah, ya seperti mobil seperti ini juga sama sudah digunakannya. Kemudian di sini juga dengan robot ya sudah ada dengan robot ya menggunakan beberapa dengan robot. Kalau mungkin Anda lihat di TV ya, nanti ada yang juru masak ya ada robot. Tapi di industri banyak mungkin kita lihat di industri mobil otomotif ya. Karena biasanya digunakan untuk yang berat-berat ya, las atau apa. Kemudian di drone juga sudah ada drone ya, kemudian kalau Anda TV itu drone ya, dia bisa menggunakan memantau. Sekarang ini baru kita menggunakan, nanti mungkin nextnya mungkin memantau dia akan mencari kira-kira tinggal kita kasih koordinatnya, dia langsung jalan, dia akan menuju misalnya untuk penyiraman, dia ke perkebunan atau pemantauan atau dia melihat untuk security rumah ya bisa gunakan drone ya. Nah, di gini kita begini gunakan dalam punya nih di Expand ini ya. Nah, ini digunakan fasilitasnya saja kita menggunakan komputer super power ini yang dapat dimanfaatkan untuk bagaimana sih kita melakukan proses AI tadi. Digunakan untuk riset dari S1 sampai S3. Nah, di sini inilah yang lebih kecepatannya lebih tinggi nih. Ya, ada 2 kita punya di Gunadarma ya, yang nanti Anda bisa juga memanfaatkan nih. Prosesnya itu di dalam dia itu banyak beberapa inti sosnya yang akan diproses. Tapi sebenarnya ada aturan nanti ada timnya yang jika Anda mahasiswa yang ingin riset itu bisa menggunakan fasilitas ini, gitu ya. Di Gunadarma kita gunakan nanti ada timnya yang menggunakan bagaimana pengkatannya. Nah, ini ya. Nah ini ada sekarang di PC. Kalau tadi kan di perangkat
sekarang kita di penggunaan PC. Ya, bagaimana sih penggunaan AI itu pada PC? Kita lihat sini adalah PC Intelligence adalah bagaimana dia menggunakan PC. Saya rasa bisa gunakan aspek-aspek seperti ya. Sini untuk tapi intinya tadi ya. Jadi kalau kita ingin PC kita berfungsi sebagai AI tadi, harus perhatikan tadi prosesornya, memorinya, dan interkoneksi dalam ini. Ya, kalau kita lakukan di sini asal-asalnya kita lakukan ya ini CPU-nya harus diinstruksi AI, ada NPU-nya, ada GPU-nya, dan beberapa kapasitas ini. Ya, inilah personel yang kita bisa gunakan PC. Jadi PC itu bersifat sebagai AI tadi harus tadi. Yang penting tadi dari perangkat keras ya. Jadi perangkat keras itu dalam kita ingin membentuk suatu sistem berbasis AI, yang utama adalah 3 perangkat keras tadi harus kita penuhi. Ya, prosesornya, memorinya, dan interconnect jaringannya. Jadi tadi di bendanya juga, sekarang juga di personal PC. Jadi bagaimana Anda siap PC Anu itu digunakan ini? Ya, silakan gitu ya. Jadi syarat yang itu Pak ya. Itulah bagaimana kalau kita ingin suatu sistem diikatan berbasis AI itu, baik sedikit ada peralatan atau komputer, dia harus memenuhi 3 syarat tersebut. Salah saya disebutkan. Ya. Ya, terima kasih Pak Sultan. Jadi menarik sekali ya. Jadi PC itu ternyata ada memang PC yang disiapkan untuk siap menjalankan AI. Iya. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan nih ya ke bagian yang penting juga selain perangkat keras, yaitu perangkat lunak. Jadi Pak Raden sudah siap-siap dari tadi ingin menyampaikan bagaimana perangkat lunak ya. Apa saja sih sebetulnya kategori-kategori perangkat lunak yang ada ya di perangkat-perangkat keras yang sudah dijelaskan Pak Sultan tadi, yang fungsinya itu cukup luas untuk mengakomodasikan kegiatan-kegiatan artificial intelligence. Pada Pak Raden dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Iqbal, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya cintai. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan beberapa perangkat lunak atau software ya terkait dengan tadi AI. Jadi kalau tadi di sesi pertama sudah jelaskan berbagai jenis hardware atau perangkat keras yang mendukung AI atau yang sudah disematkan AI ya, seperti tadi smart kamera dan sebagainya ya, yang artinya sudah mampu tidak sekedar memotret tapi bisa mendeteksi dan sebagainya gitu ya, sampai arah ke sana, maupun yang ya seperti misalnya di yang mobile otomatis itu kan berarti kameranya sudah dilengkapi dengan AI yang mampu misalnya dia bisa mendeteksi apakah itu ada obstacle atau tidak. Nah, jadi betapapun hebatnya hardware, tapi tanpa adanya dukungan software yang memadai juga tidak akan bermanfaat gitu ya. Jadi intinya software dan hardware itu saling mendukung untuk bisa tadi menjadikan suatu perangkat atau suatu sistem itu menjadi cerdas atau lebih dikatakan sebagai yang mampu mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, di sesi berikutnya ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa klasifikasi ya. Kalau tadi Pak Iqbal menyebutnya ada berapa gitu ya. Mungkin bisa diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi atau 4 bagian ya. Jadi emang software yang untuk pengembangan ya atau modeling AI, kemudian ada juga software untuk yang fokusnya lebih kepada data management ya dan processing ya. Kemudian ada software untuk aplikasi yang spesifik, artinya kalau seperti pengembangan itu kan memang harus punya dasar programming, tapi ada juga software yang tidak perlu punya dasar programming tapi bisa membuat aplikasi yang berbasis AI ya. Kemudian ada AI governance dan monitoring tools ya. Ini software klasifikasi berikutnya. Jadi kurang lebih ada 4 kelas gitu Pak, atau 4 klasifikasi yang bisa kita lihat detailnya sebagai berikut. Oke, jadi terminologi perangkat lunak AI adalah perangkat lunak untuk pengembangan dan pelatihan model AI ya. Nah, ini biasanya berisikan library ya yang biasa digunakan oleh developer untuk membangun atau membuat suatu model yang berbasis AI. Kemudian ada perangkat lunak untuk development dan inferensinya. Nah, inferensi itu artinya pengambilan keputusan. Jadi bagaimana si program itu bisa menalar atau mengambil keputusan seperti manusia mengambil keputusan. Nah, di situ berarti ada algoritma-algoritma yang di-embed atau ditanamkan dalam model tersebut ya. Jadi untuk perlu misalnya
seperti manusia ya. Jadi dari bayi tidak tahu apa-apa, kemudian dilakukan pelatihan, akhirnya bisa mengenal apa-apa. Nah, demikian juga AI itu prinsipnya seperti itu. Mekanismenya dari yang blank, kosong, kemudian dilakukan pelatihan, kemudian kemudian bisa melakukan penalaran seperti manusia menalar seperti itu. Baik, di sini akan beberapa contoh ya, misalnya tadi klasifikasi pertama untuk pengembangan, untuk inferensi model AI, kemudian untuk manajemen dan pemrosesan data. Nah, ini adalah bagian yang mencakup mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, transformasikan, artinya nih tools ya untuk membuat supaya data itu siap diolah atau siap dilakukan pelatihan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi usernya. Baik, lanjutnya itu terkait dengan perangkat lunak, tata kelola dan pemantauan AI atau monitoring AI tadi. Semakin luasnya pengguna AI, penting untuk memiliki alat untuk mengelola, memantau dan memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Artinya terkait dengan etik ya. Artinya ya AI itu buatan manusia ya, tergantung manusianya. Kalau digunakan untuk tujuan baik hasilnya baik, tapi digunakan untuk tujuan jahat bisa menghasilkan kejahatan yang luar biasa ya. Artinya kejahatan-kejahatan AI yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan AI untuk tujuan kejahatan ya, berbagai macam lah itu modelnya. Itu mungkin nanti ada sesi khusus untuk membahas tentang etik dalam AI-nya. Kemudian lanjut ke aplikasi AI yang untuk pengguna akhir ya, end user. Nah, end user itu artinya bukan user yang mempunyai background AI, tapi dia diharapkan mampu menggunakan AI untuk kebutuhannya. Nah, jadi ada software-software yang memang disediakan bagi end user yang artinya no AI background, tetapi mampu memanfaatkan itu untuk keperluannya. Ya. Nanti akan kita lihat detailnya seperti apa atau apa saja yang disediakan di luaran gitu ya terkait dengan AI aplikasi untuk pengguna akhir ya. Nah, di sini misalnya contohnya di situ diberikan ya, yang marak sekarang misalnya virtual assistant ya, atau istilahnya itu kalau di perusahaan-perusahaan itu semacam chatbot dan sebagainya. Artinya kalau Anda menanyakan sesuatu ya biasanya di perbankan dan sebagainya itu Anda mau telepon ke customer service-nya, tapi yang jawab bukan orang tapi adalah semacam chatbot ya. Artinya sistem yang berbasis AI yang misalnya akan merespon sesuai dengan tadi usernya ngomong apa, kemudian nanti akan diarahkan sesuai dengan inputan dari user ya. Virtual assistant, kemudian ada juga semacam aplikasi untuk ya seperti tadi mungkin dijelaskan ya, navigasi dan sebagainya itu adalah aplikasi AI untuk pengguna akhir ya. Jadi kalau Anda menggunakan Waze atau Google Map itu kan intinya aplikasi yang mencoba mengarahkan misalnya mencari rute terpendeknya atau rute yang tidak macet dan sebagainya. Intinya Anda tidak perlu hanya menggunakan ya, artinya tidak perlu mempunyai dasar AI tapi mampu memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang sudah berbasis AI ya. Kemudian alat pengembangan ya, pelatihan. Nah, kita akan lebih rinci lagi melihat ini, ada beberapa klasifikasi di sini ya. Istilahnya itu development tool dan and framework ya. Artinya alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan model AI ya, misalnya menggunakan misalnya yang berisikan misalnya library untuk machine learning ya, contohnya ya macam-macam nanti berbagai software yang menyediakan library seperti itu ya. Kemudian tadi ada klasifikasinya tadi ya, no code AI platform. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu biasanya untuk developer ya, untuk memang yang orang-orang yang mempunyai background programming sehingga dia menggunakan library untuk membuat seperti misalnya machine learning atau produk akhir AI yang dilengkapi dengan machine learning ya. Kemudian yang no code AI platform. Nah, ini contoh-contoh yang platform ya, yang disediakan oleh provider untuk orang-orang yang non AI programming ya gitu ya. Kemudian ada khusus ya pemrograman untuk AI. Nah, ini ya ini pemrograman dasar ya. Kalau zaman dulu tuh AI itu belum begitu berkembang ya. Paling sistem pakar ya. Nah, sistem pakar itu programannya pun simple ya, pakai istilahnya if then else ya, model-model struktur seperti itu yang menggunakan Pascal atau C atau
yang lain tuh bisa ya. Kemudian kalau yang awal-awal dulu tuh prolog gitu ya. Programming logic biasanya untuk inferensi atau untuk pengambilan keputusan dan sebagainya itu menggunakan program-program seperti itu, atau istilah yang lainnya itu ada LIPS ya, LISP ya, list processing gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya expert system gitu ya, yang program-program yang mendukung shell ya, expert system shell gitu ya. Itu adalah pemrograman yang berbasis AI. Kemudian ada namanya data annotation tools. Nah, intinya kenapa diperlukan software ini? Data yang tersedia atau big data yang tersedia di dunia itu belum istilahnya itu belum bersih, artinya banyak noise-nya. Nah, untuk membersihkan data dan supaya bisa diolah dan menghasilkan informasi atau keputusan yang berguna, maka diperlukan software-software seperti data annotation tools ya. Jadi dari konsep membersihkan data atau misalnya memfilter data dan sebagainya, itu adalah software-software yang dapat digunakan untuk membantu tadi ya. Jadi pre-processing intinya. Jadi sebelum data yang aslinya itu diproses, diperlukan software-software untuk pre-processingnya. Kemudian ada platform pengembangan AI berbasis cloud. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, jadi secara hardware cloud itu ada mensupport konsep distributed processing, bisa dari mana saja diakses ya dan kapan saja, sehingga ada juga softwarenya ya digunakan untuk pengembangan yang berbasis cloud ya. Kemudian di situ kalau pemrograman tadi ya, yang ada yang sifatnya IDE Integrated Development Environment yang sudah mendukung AI, ada yang bahasa pemrograman general atau general purpose ya, seperti misalnya Java, C dan sebagainya, itu masih general purpose, tapi bisa juga tadi digunakan untuk aplikasi yang berbasis AI seperti yang awal-awal model expert system itu dikembangkannya pakai itu malah C dan Java gitu ya. Kemudian visual programming untuk AI ya, itu ada beberapa contoh, nanti kita lihat lebih detailnya. Oke, di sini yang kaitannya dengan tadi library dan framework ya untuk machine learning gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang diperlukan ya skill-skill atau kompetensi yang memungkinkan seseorang untuk menjadi istilahnya data analis atau istilahnya itu data scientist gitu ya. Nah, di situ Anda harus perlu menguasai pemrograman, kemudian struktur data dan sebagainya. Artinya memang di sini diperlukan seorang programmer yang paham tentang bagaimana membuat aplikasi, tapi di sini aplikasinya yang menggunakan atau berbasis machine learning. Nah, di antara beberapa contoh yang populer itu adalah framework TensorFlow ya. Nah, TensorFlow, kemudian ada PyTorch ya. Kalau TensorFlow itu ada GPU-nya gitu ya. Itu kaitannya dengan grafik dan metrik biasanya. Dia mampu mengolah data atau perkara metrik dan sebagainya. Artinya proses-proses yang kaitan dengan komputasi intensif itu menggunakan tadi GPU ya. Nah, itu ada softwarenya namanya TensorFlow ya. Untuk machine learning-nya. Kemudian PyTorch. Nah, kalau di sini PyTorch itu open source ya, dikembangkan dari Python itu ya, basicnya atau background-nya. Kemudian dia bedanya dengan Tensor itu kalau ini dynamic ya, komutasinya dynamic. Kalau Python itu lebih fleksibel ya. Sementara kalau TensorFlow tadi kan basisnya hardware, jadi relatif lebih cepat, tapi kadang untuk komutasi misalnya metrik dan sebagainya, tapi di satu sisi kurang fleksibel. Sementara Python itu lebih dynamic ya. Memang kadang-kadang dari segi komputasi ya tergantung dari mesin yang digunakan apa ya. Kalau misalnya mesinnya mensupport untuk multiple atau parallel processing yang tingkat tinggi, maka Python juga bisa cepat ya. Kemudian scikit-learn, nah ini biasanya library Python yang digunakan untuk machine learning ya, misalnya untuk aplikasi regresi ya, misalnya memprediksi suatu model atau input, misalnya memprediksi penjualan misalnya, itu menggunakan model regresi ya, itu ada beberapa macam algoritma juga. Kemudian klasifikasi dan clustering. Nah, bedanya klasifikasi itu lebih kepada supervised, kalau clustering itu unsupervised. Artinya kelebihan dari model AI itu kan ada yang perlu dilatih, ada juga tanpa dilatih dia membaca data dan bisa mampu mengklasifikasikan ya. Kalau kita manusia kan biasanya dari kecil dilatih dulu ya, tapi lama-lama juga mampu mengklasterkan gitu ya. Clustering, jadi tidak perlu dilatih, oh ternyata ini masuk kelas ini ya gitu. Kemudian ada Keras AI, Keras ya API ya, tingkat tinggi untuk membangun dan melatih model neural net ya yang berjalan di atas TensorFlow, Theano maupun CNTK ya. Kemudian ini yang termasuk yang XGBoost ya. Jadi
XGBoost, LightGMB, ChatBoost adalah library yang dapat digunakan untuk implementasi gradient ya. Artinya untuk learningnya lebih cepat ya. Ini kebetulan beberapa mahasiswa, saya semester kemarin juga bimbing mahasiswa untuk menggunakan XGBoost untuk memprediksi. Nah nanti mungkin lain kali kita akan berikan contoh-contoh ya. Kemudian saya lupa untuk kali ini contoh-contoh implementasi algoritma AI dalam tugas akhir mahasiswa. Ya kebetulan untuk yang sesi ini kita tidak menyiapkan, belum sempat menyiapkan. Baik, untuk sementara break dulu gimana Pak? Ya, baik. Kita akhiri dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan lagi untuk ini selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Raden. Jadi memang ternyata klasifikasi software AI juga cukup banyak ya Pak ya. Ya. Ini dan sampai saat ini Pak Raden baru menyelesaikan untuk alat pengembangannya ya. Nanti masih ada lagi yang perlu kita bahas, yaitu terkait dengan monitoring AI dan juga alat-alat atau tools AI yang bisa dipakai oleh end user. Baik, kita akhiri dulu sesi yang kedua ini untuk kemudian nanti akan kita lanjutkan di sesi yang ketiga.